Wanita ini dihina tetangga karena saat ijab kabul pengantin pria tak kunjung datang. Begitu dia berteriak, semua orang menangis. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Ayah, seorang wanita berusia 27 tahun, bekerja di pabrik jas hujan. Meskipun usianya sudah matang untuk menikah, ia masih menjalin hubungan dengan Bakti, seorang pria seumuran yang juga bekerja di pabrik yang sama. Bakti kerap menjemput ayah setiap pagi untuk pergi bekerja, dan mengantarnya pulang dengan selamat setiap sore. Hubungan mereka telah berjalan selama 2 tahun, dan telah mendapat restu dari orang tua ayah yang bahkan sudah menyuruh mereka untuk segera menikah. Namun meskipun cinta di antara mereka tumbuh kuat, ayah dan Bakti masih merasa ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Salah satu alasan utama adalah karena kondisi perekonomian mereka yang belum stabil. Ayah dan Bakti sering duduk bersama di teras rumah ayah setelah pulang kerja, berbagi cerita dan tawa. Mereka saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam setiap langkah yang mereka ambil. Meskipun cinta di antara mereka begitu nyata, namun ketidakpastian akan masa depan dan kecemasan akan kondisi keuangan membuat mereka ragu untuk segera menikah. Di dalam hati, ayah dan Bakti merasa bersyukur atas cinta dan dukungan yang mereka miliki satu sama lain. Mereka berdua bercita-cita untuk memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun mereka juga sadar bahwa kehidupan perlu dipersiapkan dengan matang, terutama dari segi ekonomi. Setiap malam sebelum tidur, ayah dan Bakti sering berbicara tentang masa depan mereka. Mereka bercerita tentang impian-impian mereka, rencana-rencana untuk keluarga yang akan mereka bangun, dan bagaimana mereka ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka kelak. Namun di antara semua impian itu, ada ketakutan dan kekhawatiran yang menghantui mereka. Mereka merenungkan apakah keputusan untuk menikah sudah tepat di saat kondisi ekonomi mereka belum stabil. Mereka ingin memberikan yang terbaik bagi pasangan dan keluarga yang akan mereka bangun. Namun mereka juga sadar bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dalam kebersamaan dan keraguan yang mereka hadapi, ayah dan Bakti terus saling mendukung dan menguatkan. Mereka belajar untuk bersabar, percaya bahwa waktu akan memberikan jawaban yang tepat bagi mereka. Meskipun takdir masa depan masih belum jelas, cinta dan kesetiaan di antara mereka tetap menjadi tumpuan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Pagi itu, seperti biasa, ayah menunggu Bakti di depan teras rumah. Mereka sudah terbiasa berangkat bekerja bersama setiap pagi. Namun hari ini, sesuatu terasa berbeda. Beberapa menit berlalu tanpa kehadiran Bakti, membuat ayah mulai merasa gelisah. Ia mencoba menelpon Bakti beberapa kali dan mengirim pesan, namun tak satu pun balasan yang ia terima. Hati ayah mulai tertekan saat kekhawatiran mulai merayap di benaknya. Namun tiba-tiba, suara motor metik Bakti terdengar di depan rumah ayah. Ayah segera menghampiri Bakti dengan langkah cepat, sambil menenteng helmnya. Tatapan tajam ayah langsung menghujam ke arah Bakti, mencerminkan rasa kesal yang tak terucapkan. Meskipun kesal, ayah tak langsung melepaskan amarahnya. Ia ingin tahu alasan dibalik keterlambatan Bakti dan mengapa ia tidak memberi kabar sebelumnya.
Waktu mereka sudah mepet untuk berangkat bekerja. Namun, ayah ingin mendengar penjelasan dari Bakti. Bakti terlihat sedikit gugup saat melihat ekspresi kesal ayah. Ia berusaha menjelaskan alasan keterlambatannya dengan cepat. Namun ayah masih merasa kecewa dan tidak puas dengan penjelasan tersebut. Meskipun begitu, mereka berdua tidak punya waktu untuk bertengkar. Mereka harus segera berangkat bekerja agar tidak terlambat. Tidak biasanya terlambat, ada apa? Ayah bertanya sambil mengenakan helm. Perlahan berjalan untuk duduk di jok belakang motor Bakti. Kekasihnya menggeleng. Sebenarnya enggan menceritakan, tapi tidak mau juga menjadi bumerang di suatu saat nanti. Ngantar ibu ke rumah sakit, kakak lagi sakit, lumayan jauh, jadi agak telat. Ayah mengangguk. Ia mengusap lengan Bakti mengatakan tidak apa-apa kepada kekasihnya. Lalu melalui sentuhan tangannya, Bakti lekas mengajukan motor. Walaupun sudah diutarakan, tapi masih ada rasa bersalah di hati Bakti, sehingga menimbulkan efek tegang. Dalam perjalanan menuju tempat kerja, suasana di antara ayah dan Bakti terasa tegang. Mereka saling berdiam diri, tanpa sepatah kata pun yang terucap di antara mereka. Ayah merasa terganggu dengan kejadian pagi ini. Namun ia juga merasa sedih karena ketegangan yang terjadi di antara mereka. Karena jujur, ia masih kesal, tapi berusaha mengerti kondisi Bakti. Saat tiba di tempat kerja, ayah dan Bakti memutuskan untuk menyudahi ketegangan tersebut dan fokus pada pekerjaan mereka. Meskipun masih ada rasa tidak puas di hati ayah, namun ia memilih untuk menahan emosi dan fokus pada tugas yang harus diselesaikan. Di balik kesalahan dan ketegangan yang terjadi, ayah dan Bakti belajar untuk saling mengerti dan komunikasi yang lebih baik di antara mereka. Mereka menyadari bahwa setiap hubungan memiliki tantangan dan cobaan. Namun kekuatan sejati terletak pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah bersama dan tetap saling mendukung. Ayah dan Bakti bekerja seperti biasa, memisahkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Namun saat mereka hendak pulang, salah satu teman mereka mencegat mereka di jalan dan memberikan selebaran untuk masing-masing dari mereka. Teman itu menjelaskan bahwa pabrik akan mengadakan acara piknik bersama ke pantai dan menginap, tepatnya di pantai di bagian Laut Timur, Jawa Timur. Di selebaran tersebut tertera jumlah yang harus dibayar per orang untuk mengikuti acara piknik tersebut. Ayah merasa tertarik dengan ajakan itu, karena ia sudah lama tidak pergi liburan dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Meskipun Bakti tidak selalu mengajaknya keluar, ayah merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk menyegarkan pikiran dan menghabiskan waktu bersama teman-teman sekaligus melihat pemandangan baru. Meskipun awalnya ragu, ayah mulai memikirkan untuk ikut serta dalam acara piknik tersebut. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk melepaskan kepenatan dan rutinitas sehari-hari. Meskipun perjalanan ke pantai di Jawa Timur terdengar jauh, namun ayah merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Ayah bercerita kepada Bakti tentang ajakan piknik tersebut, dan meskipun awalnya Bakti terlihat ragu, namun ia juga menyadari bahwa ayah butuh waktu untuk bersantai dan melepaskan penat. Mereka berdua mulai merencanakan perjalanan mereka ke pantai di Jawa Timur, membayangkan indahnya pemandangan laut dan pasir putih yang akan mereka nikmati. Ayah merasa senang dan bersemangat setelah mengambil keputusan untuk piknik bersama teman-teman. Ia memutuskan untuk meminta izin kepada orang tuanya tanpa menunjukkan jumlah biaya, karena ia yakin mampu membayarnya sendiri. Ayah ingin menunjukkan kemandirian dan tanggung jawabnya kepada orang tua.
serta berharap untuk mendapat restu dan doa keselamatan dari mereka. Dengan hati penuh harap, ayah mendekati orang tuanya untuk meminta izin ikut piknik. Ia menjelaskan dengan tulus niatnya dan memberikan jaminan bahwa ia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri selama perjalanan. Orang tua ayah melihat keberanian dan kesiapan anaknya, serta memberikan restu dan doa keselamatan agar perjalanan ayah berjalan dengan lancar hingga tujuan. Dengan izin dan doa restu dari orang tua, ayah merasa lega dan bersyukur. Ia merasa diberkahi dengan kasih sayang dan doa keselamatan dari orang tua yang memberikan kekuatan dan keyakinan dalam menjalani petualangan piknik bersama teman-teman. Ayah merasa bahwa kehadiran orang tua dalam doa dan restu mereka adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Saat tiba di tempat kumpul bersama teman-teman, ayah merasa senang dan bersemangat. Ia merasa didukung oleh cinta dan doa keselamatan dari orang tua yang memberikan keberanian dan ketenangan dalam hati. Meskipun perjalanan ke pantai di Jawa Timur terasa jauh dan menantang, namun ayah yakin bahwa ia akan selalu dilindungi dan diberkahi selama perjalanan. Di dalam bus menuju pantai, ayah merenungkan doa dan restu dari orang tua yang masih terpatri di dalam hatinya. Ia merasa kuat dan siap menghadapi segala tantangan yang mungkin terjadi selama perjalanan. Dalam hati, ayah bersyukur atas keberkahan dan cinta yang diberikan orang tuanya, yang menjadi sumber kekuatan dan semangat baginya. Mereka menikmati perjalanan menuju pantai, berbagi cerita dan tawa di dalam bus. Saat tiba di pantai, ayah merasa kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terkira. Indahnya pemandangan laut dan suasana pantai membuatnya merasa segar dan bahagia. Selama acara piknik, ayah dan Bakti menikmati setiap momen bersama teman-temannya. Mereka bermain di pantai, menikmati makanan lezat, dan berbagi cerita di sekitar api unggun. Ayah merasa bersyukur telah mengambil keputusan untuk ikut serta dalam acara piknik tersebut. Karena ia merasa segar, bahagia, dan terhubung dengan teman-teman dan alam di sekitarnya. Di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, acara piknik ke pantai di Jawa Timur menjadi momen yang berharga bagi ayah dan Bakti. Mereka belajar untuk menyegarkan pikiran, merawat hubungan, dan menikmati keindahan alam yang luar biasa. Setelah pulang dari piknik tersebut, ayah merasa lebih bersemangat dan siap menghadapi tantangan yang ada di depannya. Setelah 3 hari mengikuti acara piknik yang menyenangkan, Bakti dengan penuh perhatian mengantarkan ayah pulang hingga larut malam pukul 10. Keesokan harinya saat libur kerja, Bakti memutuskan untuk mengajak ayah berkencan dan jalan-jalan untuk melanjutkan momen romantis mereka. Mereka memulai hari dengan mengunjungi taman bermain, di mana riuh tawanya dan keceriaan anak-anak membuat atmosfer menjadi lebih hidup. Ayah dan Bakti menikmati melihat kebahagiaan anak-anak yang bermain dengan bebas dan penuh semangat. Mereka kemudian memutuskan untuk membeli jajan di pinggir jalan, menikmati camilan ringan sambil duduk di bangku taman. Saat matahari mulai condong ke barat, suasana sekitar semakin romantis dengan cahaya senja yang memancar. Ayah dan Bakti merasa bahagia dan terhubung satu sama lain dalam momen-momen kecil seperti ini. Mereka saling bercanda dan tertawa, menikmati kebersamaan yang penuh kehangatan di tengah keindahan alam dan keceriaan anak-anak di taman. Setelah petualangan di taman bermain dan jajan di pinggir jalan, Bakti mengajak ayah ke rumahnya yang sepi, karena orang tuanya sedang pergi menghadiri kondangan temannya. Di dalam rumah yang sunyi, mereka merasakan ketenangan dan kedamaian yang berbeda dari keramaian di luar. Namun suasana sunyi dan ketenangan di rumah Bakti membuat keduanya merasa lebih dekat dan intim. Tanpa terduga, momen yang seharusnya penuh kehangatan dan kebersamaan
berubah menjadi momen yang menegangkan. Ayah dan Bakti terbawa emosi dan nafsu, melakukan tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Setelah momen yang tidak terduga itu, suasana menjadi canggung dan penuh penyesalan. Ayah dan Bakti merasa terkejut dan menyesali tindakan mereka, menyadari bahwa mereka telah melanggar batas yang seharusnya tidak mereka langgar. Mereka saling menatap dengan rasa bersalah dan kebingungan, tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Dalam keheningan yang memenuhi ruangan, Ayah dan Bakti merenungkan tindakan mereka. Mereka menyadari betapa pentingnya menghormati batas dan nilai-nilai yang mereka pegang. Meskipun kesalahan telah terjadi, mereka berdua berjanji untuk belajar dari kejadian tersebut dan berkomitmen untuk menjaga hubungan mereka dengan penuh penghormatan dan kejujuran. "Aku akan bertanggung jawab," ujar Bakti menatap mata Ayah dengan tulus. Ayah hanya mengangguk, masih tidak menyangka mereka akan melakukannya. Ia langsung meminta Bakti mengantarkannya pulang. Takut orang tua Bakti akan mengetahuinya, walaupun Ayah juga takut untuk menghadapi orang tua serta kenyataannya nanti. Ayah masih tercengang setelah Bakti mengungkapkan keputusannya selepas mengantarnya pulang. Bakti didampingi oleh orang tuanya, tiba di rumah Ayah dengan niat suci untuk melamar Ayah dan menjadikannya pasangan hidupnya. "Bakti, apa ini serius?" tanya Ayah dengan suara yang gemetar. Bakti tersenyum lembut. "Iya Ayah, aku ingin menjadikanmu istriku." Orang tua Ayah langsung memberikan restu mereka, karena mereka menginginkan hubungan Ayah dan Bakti untuk berjalan ke arah yang lebih serius dan bertanggung jawab. "Kami sangat mendukung hubungan kalian," kata ibu Ayah dengan senyum bahagia. Di tengah suasana yang hangat dan akrab, orang tua Ayah dan Bakti berbincang tentang rencana pernikahan kedua anak mereka. Di tengah berbincang, tangan Ayah dan Bakti saling berpegang erat, mencerminkan kebersamaan dan kesatuan hati dalam menghadapi masa depan yang baru. Bakti melemparkan senyuman penuh kepercayaan kepada Ayah. "Kita akan melalui semuanya bersama, Ayah. Aku akan selalu ada untukmu." Kedua orang tua yang melihat keintiman dan kebahagiaan di antara Ayah dan Bakti merasa bahagia dan terharu. "Kami sangat senang melihat kalian berdua begitu bahagia," kata Ayah dengan suara penuh haru. Dalam suasana cinta dan dukungan, mereka menentukan waktu yang tepat untuk pernikahan Ayah dan Bakti dengan harapan agar semuanya berjalan lancar dan bahagia. Dengan restu dan doa dari orang tua serta cinta yang tulus di antara mereka, Ayah dan Bakti siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan yang penuh makna dan kebahagiaan. Pagi yang cerah menyambut Ayah dan Bakti saat mereka mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Dengan bantuan biaya dari orang tua, keduanya berjanji untuk mengembalikan uang yang digunakan untuk acara pernikahan. Selama persiapan yang sibuk, Ayah dan Bakti menemui kejutan yang tak terduga. Di tengah taman yang teduh, Ayah dengan hati berdebar menunjukkan taspek pada Bakti. Sorot mata Bakti berubah saat ia mengetahui kabar yang dihadapinya. Ayah hamil atas apa yang mereka lakukan saat di rumah Bakti. Namun Bakti tersenyum dan menggenggam erat tangan Ayah. "Aku akan bertanggung jawab Ayah, kita akan segera menikah dalam 3 minggu, ucap Bakti dengan tulus. Saat sisa waktu menuju pernikahan tinggal 3 hari, kegembiraan dan persiapan semakin intens. Pelaminan di rumah Ayah telah dipersiapkan dengan indah, dan kabar pernikahan mereka telah menyebar di antara tetangga yang antusias. Namun saat hari pernikahan tiba, Ayah yang sudah merias dengan cantik mulai merasakan kegelisahan. Di kamarnya yang hening, ia mengirim pesan kepada Bakti yang belum kunjung datang. Bahkan keluarganya juga belum terlihat. Dengan hati yang gelisah, Ayah menunggu dengan cemas. Setiap detik terasa seperti berjam-jam baginya.
Pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketidakpastian. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Mengapa Bakti belum datang? Ayah merasakan kegelisahan yang semakin memuncak saat Bakti tak kunjung tiba di pernikahan mereka. Sudah 1 jam berlalu, tetapi Bakti belum juga muncul, meninggalkan ayah dan keluarganya dalam kebingungan. Suasana di sekitar pernikahan semakin ricuh, dengan tetangga yang mulai bertanya-tanya tentang keberadaan pengantin pria. Orang tua ayah terlihat kewalahan menjawab pertanyaan dari tetangga yang semakin bertambah. Ayah merasa kebingungan dan cemas, tidak tahu harus memberikan jawaban apa. Saat tetangga mulai memaki ayah, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Namun yang mengirimkan pesan tersebut adalah Ibu Bakti. Dalam pesan singkat itu, Ibu Bakti menjelaskan bahwa Bakti mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Ayah terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Tangisnya tak tertahankan, campuran antara ketidakpastian dan kebingungan. Ayah keluar dari kamarnya sambil menangis, meraung-raung menghampiri ibunya. Tetangga yang melihat itu semakin merasa kesal, menganggap ayah hanya drama karena pernikahan tak kunjung dilaksanakan. "Di mana calonmu? Dasar penipu!" teriak salah satunya yang diikuti sorakan. "Wanita gak bener kamu ayah, lanjutnya terus begitu." Ayah terisak di pelukan ibunya, ia tak kuasa mendengar kabar ini dan untuk menyampainya. Ia sendiri pun masih belum percaya. Ditambah mendengar hinaan tetangga, ia semakin tidak tahan. Tangisnya tak bisa berhenti. "Pengantin pria meninggal karena kecelakaan!" teriak ayah melampiaskannya. Tangisnya kembali meraung, tubuhnya luruh di lantai. Semua orang terdiam, mencerna apa yang mereka dengar. Kabar duka ini tak seharusnya terjadi di acara istimewa seperti ini. Namun beginilah kenyataannya. Mendengar tangisan ayah, para tamu tak bisa membendung air mata. Turut menumpahkan kesedihan, ditinggal orang tersayang, bahkan di hari yang paling dinanti-nanti. Ibu memeluk ayah erat, menangis di bahu putrinya. Beliau juga mengenal akrab sosok Bakti, turut merasa kehilangan pemuda itu. Tidak terbayangkan bisa terjadi begitu. Acara pernikahan dilanda kabar duka, tidak ada pernikahan. Dibatalkan secara langsung. Namun belum ada tamu yang pulang, masih turut belasungkawa terhadap keluarga ayah. Tetangga yang kerap melihat Bakti juga tidak menyangka apa yang terjadi sekarang.